Tugas output A, media pembelajaran book 5B. Langkah dalam pembuatan peta X dan R. 1. Tentukan ukuran subgrup N sama dengan 3, 4, 5, dan seterusnya. 2. Tentukan banyak subgrup K, sedikitnya 20 subgrup. 3. Hitung nilai rata-rata dari setiap subgrup yaitu X bar. 4. Hitung nilai rata-rata seluruh X bar yaitu X double bar yang merupakan center line dari peta kendali X. 5. Hitung nilai selisih data sebesar dengan data terkecil dari setiap subgrup yaitu range atau R. 6. Hitung nilai rata-rata dari seluruh R yaitu R yang merupakan center line dari peta kendali R. 7. Hitung batas kendali dari peta kendali X dengan rumus UCL sama dengan X plus A2 kali R. LCL sama dengan X min A2 kali R. A2 sama dengan 3 per D2 akar N. 8. Hitung batas kendali untuk peta kendali R. UCL sama dengan D4 kali R. LCL sama dengan D3 kali R. 9. Plot data X dan R pada peta kendali X dan R serta amati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau tidak, seperti tabel di bawah. Atau selanjutnya. Contoh studi kasus, PT XYZ adalah suatu perusahaan pembuatan suatu produk industri. Ditetapkan spesifikasi toleransi output produk industri tersebut adalah 2,40 kurang lebih 0,05 mm. Untuk mengetahui kemampuan proses dan mengendalikan proses tersebut, bagian pengendalian PT XYZ telah melakukan pengukuran terhadap 20 sampel, masing-masing berukuran 5 unit atau N sama dengan 5. Dapatkan hasil seperti berikut dan didapatkan peta kendali X. CL X bar sama dengan 2,39, UCL sama dengan X bar plus A2 kali R sama dengan 2,39 plus 0,577 kali 0,06 sama dengan 2,42. LCL sama dengan X bar min A2 kali R sama dengan 2,39 dikurangi 0,577 kali 0,06 sama dengan 2,36. Selanjutnya peta kendali R. CL sama dengan R sama dengan 0,06. UCL sama dengan D4 kali R sama dengan 2114 kali 0,06 sama dengan 0,12. LCL sama dengan D3 kali R sama dengan 0 kali 0,06 sama dengan 0. Pada peta X ada data yang out of control, maka data pada sampel tersebut dibuang. Ini adalah data setelah perbaikan. Peta kontrol untuk atribut. 1. Peta kendali P untuk proporsi cacat dan peta kendali NP untuk proporsi unit cacatnya relatif kecil. 2. Peta kendali C untuk cacat defektif. 3. Peta kendali U untuk cacat per unit. Peta kendali P perbandingan antara banyaknya cacat dengan semua pengamatan, yaitu setiap produk yang diklasifikasikan sebagai diterima atau ditolak yang diperhatikan banyaknya produk cacat. Langkah-langkah pembuatan peta kendali P. 1. Tentukan ukuran contoh atau subgrup yang cukup besar, N lebih dari 30. 2. Kumpulkan banyaknya subgrup K, sedikitnya 20-25 subgrup. 3. Hitung untuk setiap subgrup nilai proporsi unit yang cacat, yaitu P sama dengan jumlah unit cacat atau ukuran subgrup. 4. Hitung nilai rata-rata dari P, yaitu P dapat dihitung dengan P bar sama dengan total cacat atau total inspeksi. 5. Hitung batas kendali dari peta kendali P dengan rumus CL sama dengan P bar. UCL sama dengan P bar plus 3 akar P bar kali 1 min P bar per N. LCL sama dengan P bar min 3 akar P bar kali 1 kurangi P bar per N. 6. Plot data proporsi persentase unit cacat serta amati apakah data tersebut berada dalam pengendalian atau di luar pengendalian. Contoh, sebuah perusahaan ingin membuat peta kendali untuk periode mendatang dengan mengadakan inspeksi terhadap proses produksi pada bulan ini. Perusahaan melakukan 20 kali observasi dengan mengambil 50 buah sampel untuk setiap kali observasi. Hasil selengkapnya adalah seperti tabel selanjutnya. Setelah itu dihitung dengan cara
P bar sama dengan sigma PI per K sama dengan 1,30 per 20 sama dengan 0,065. UCL sama dengan P plus T akar P kali 1 min P per N sama dengan 0,065 plus 3 akar 0,065 kali 1 kurangi 0,65 per 50 sama dengan 0,17. LCL P min 3 akar P 1 min P per N sama dengan 0,05 min 3 akar 0,065 kali 1 dikurangi 0,065 per 50 dengan hasil sama dengan minus 0,039. Sekian dan terima kasih. See you on next meeting. BOK 6 Ergonomic and Human Factor.